Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Aba. Dan seperti biasa juga kita mendengarkan, memahami, mengkaji, serta mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang ada hikmahnya dari setiap ceramah beliau, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pedoman hidup kita ke depannya nanti. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, kita ngopi dulu. Bagi teman-teman yang belum ngopi, bikin dulu kopinya. Bagi teman-teman yang sudah ngopi, mari kita ngopi lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dan seperti biasa juga saya berada di sekitar pesawahan teman-teman. Tepatnya pukul 8 ya. Pukul 8 saya di saung di pesawahan nih. Tepatnya ada yang tandur juga dan segala macam, dan ada suara traktor gitu. Jadi agak sedikit bising. Oke teman-teman ya, tidak perlu berlama-lama, kita lanjutkan dengan video beliau yang satu ini. Min alamatil kamal, di antara tanda-tanda seseorang telah mencapai satu tingkat kesempurnaan. Buktinya salah satu bukti orang itu pemikiran sudah matang, sudah kedewasaan, sudah stabil psikologisnya, itu tahqiqul i'tidal wastiwa'ul ahwal fi samaniyati khisal. Tahqiqul i'tidal, dia equiliber, keseimbangan, benar-benar seimbang, benar-benar moderat, benar-benar artinya wis mapan, wastiwa'il ahwal, lan ajeg kadane, ajeg berpeliat fi samaniyati khisal, dalam 8 perkara. Al-madhu wa dhammu, pujian dan cacian. Wal izzu wal dhillu, kemuliaan dan kehinaan. Pada di alam karo dipoyok pada. Wal qabdu wal bastu, oleh rezeki lagi apes pada, lagi reje lagi apes pada, donga dikabul donga ditolak pada. Wal man'u wal ata, dipai beri dipai pada. Waqad taqaddama ba'duha, sebagian sudah kita uraikan. Wa asyara ilal akhiratain, untuk 2 persoalan terakhir, yaitu al man'u wal ata, biqaulihi, dengan kata-katanya, mata kunta iza u'tita basatakal ata'u wa iza muni'ta qabadakal man'u. Fastadalla bidzalika ala thubuti tufuliyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Apabila kamu ketika diberi kamu bersukaria, dan ketika kamu tidak diberi kamu berduka cita. Maka dipai jigrak-jigrak, maka beli dipai merengut baik. Fastadalla bidzalika ala subuti sufuliyatika, itu satu tanda, satu bukti bahwa kamu masih angger bebosahan baik barangnya. Saya potong dulu teman-teman ya, sebelum Buya menguraikan jauh lebih dalam ataupun lebih jauh bahwasanya tanda di mana orang yang sudah sempurna di sini dalam arti pengetahuannya teman-teman ya, sempurna secara pengetahuannya, bahwasanya dia mempunyai ciri yang khas. Ciri yang khasnya menurut uraian beliau yang beliau buka sedikit adalah salah satu tandanya yang sangat-sangat jelas sekali terlihat biasanya umumnya pada manusia pada saat dihadapkan oleh keadaan susah. Mereka pasti dalam keadaan bingung, cemberut, itu merengut atau cemberut. Dan begitupun sebaliknya teman-teman,
Kalau mereka didapatkan oleh sebuah kesenangan atau mendapatkan sebuah kesenangan, mereka akan tertawa lantang, lepas, seperti tidak ada beban, dan seterusnya. Bila mana warna-warni yang mereka hadapi itu posisinya, intinya, kesimpulannya tetap bergoyang pada wadah yang sudah ditentukan, yaitu adalah ketetapan di mana kita tetap yakin harusnya dalam kondisi dan situasi apapun, karena pada hakikatnya yang pernah beliau katakan bahwasanya rezeki itu sesungguhnya diberi oleh Allah. Kita hanyalah manusia biasa, berusaha semaksimal mungkin dengan cara menjemputnya dan berdoa dengan semaksimal mungkin 1 kali 24 jam secara apapun, baik secara ucapan, baik secara perilaku, baik dengan 5 waktu, baik dengan sholat-sholat yang lainnya dan segala macam. Setelah itu kita kembalikan segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan, teman-teman. Saya bocah cilik bahaya. Gue pada putih kira-kira. Tapi kelakuan mah bocah cilik kabeh. Wa adabi sidqika fi ubudiyatika, dan menunjukkan ketidakjujuranmu dalam pengabdianmu kepada Allah. Pengabdianmu hanya berpura-pura saja. Belum sesuatu bakal dipayu, bakal ngomong orang. Dia bakal mengabdi, dipayu, anggar guru juga. Dipayah kesuhun, beliau kesuhun. Ini kadang-kadang simbol yang sederhana yang sering saya utarakan. Kadang-kadang masih banyak yang belum bisa mencerna. Oli duit akeh, alhamdulillah. Oli duit setitik, alhamdulillah. Bloli duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Potong dulu sedikit, teman-teman. Bahwasanya kestabilitasan seseorang kepada Yang Maha Kuasa, kematangan pengetahuan seseorang kepada Yang Maha Kuasa itu sangat ditentukan pada saat mereka dihadapkan oleh warna-warni kehidupan, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan tenang, baik di dalam pergaulan emosinya ataupun di dalam kemasyarakatan, sosialisasi terhadap masyarakat. Jadi banyak sekali, teman-teman, warna-warni yang mungkin hanya bisa terucap saat ini, tapi di luar yang tidak kita pikirkan banyak sekali warna-warninya. Tapi paling tidak kita mengambil kesimpulan dari ulasan dari ceramah beliau, teman-teman. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita saling mengingatkan di mana kita akan menghadapi lautan samudera kehidupan ini dengan tetap pada posisinya, seperti yang pernah saya katakan pada saat pada video-video sebelumnya, di mana seperti bagaikan antara baut dan mur, kita tetap berada pada posisinya. Kalau bahasa ketuhanannya seperti alif sudah pada wadahnya, mereka tidak akan goyang lagi pada saat dihadapkan oleh warna-warni kehidupan. Kita lanjutkan, teman-teman. Ini ditafsirkan yang bisa orang bermacam-macam. Ujungnya apa? Kita selalu senang apapun yang menjadi keputusan Allah. Dipai ya senang, dipai senang. Dipai melarat ya senang, dipai sugi ya senang. Dan tidak mau kata diubah nih, wakak jurus semerah, terus menang bazar pun. Orangnya wo terpa. Dari kuping sirangnya kan kak, jurus semerah. Dari kuping kita namanya kurungnya al-muhtaram kan kak, al-mukarram kurungnya. Jadi kiri semerah al-mukarram ku pada. Ya, jadi artinya bahwa kita sudah tidak goyah lagi, tidak pernah ada siapa yang bisa menggoncangkan kondisi psikologis kita jiwa kita. Kita tetap tenang, anteng, tidak terpengaruh. Jadi adanya manusia di sekitar kita nggak ada urusan. Kenapa? Karena kita sudah bisa bersunyi-sunyi di tengah keramaian. Potong sedikit, teman-teman. Poin yang sangat penting. Mau ramai, keadaan ramai orang,
kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak ngaruh teman-teman, karena kita bisa bersunyi-sunyi di tengah keramaian. Bayangkan teman-teman, bahasa Buya itu simpel tapi cukup berbobot. Bersunyi-sunyi di tengah keramaian. Tolong teman-teman, bahasa ini sangat menggelitik di dalam hati saya. Bersunyi-sunyi di tengah keramaian itu menggelitiknya seperti apa? Bayangkan seperti apa bersunyi-sunyi di tengah keramaian. Apakah terus-terus berzikir? Tapi seperti apa teman-teman bersunyi-sunyi di tengah keramaian? Yang tepatnya itu seperti apa? Kalau kita bersunyi-sunyi di tengah keramaian dan kita hanya mengingat Tuhan, pasti pada saat diajak berbicara sama orang di sekitar, kita pasti akan lupa dan akan menyapa teman kita tersebut. Lalu bersunyi-sunyi di tengah keramaian itu seperti apa teman-teman? Nah, itulah pentingnya sebuah pelajaran yang jauh lebih dalam untuk bisa kita lebih dalam lagi menghayatinya. Pada saat berzikir juga di dalam keramaian, berzikir di dalam keramaian itu seperti apa teman-teman? Nah, berzikir di dalam keramaian itu agar tidak terganggu, salah satunya menurut hemat saya adalah objek itulah yang ada di sekitar kita ataupun di dalam diri kita, kita jadikan sebagai bersunyi-sunyi di tengah keramaian. Itu opini saya teman-teman ya, karena bagaimanapun ambil baiknya dari saya, buang buruknya dari saya, karena saya bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa. Saya hanya mencoba untuk belajar mengkaji apa yang ada di dalam dan di alam pemikiran dan pengetahuan, ilmu pengetahuan beliau teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil suatu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat ini teman-teman, untuk perjalanan kita mengarungi lautan kehidupan menuju ke satu tempat, yaitu adalah kembali kepada yang maha kuasa, yang memiliki, yang berkuasa di atas segala-galanya di dalam warna-warni kehidupan ini. Kita lanjutkan teman. Dan bisa ramai-ramai di tengah kesucian. Sementara mah baka uzlah ya kudu ngalah, sementara mah engkau baka wis berhasil mah mus beli perlu so beli pasar gak bisa uzlah nih pasar. Biasanya mah kudu ngalah sebenarnya. Dan videonya singkat. Videonya habis, singkat, tepat dan padat. Tapi mau di dalam keramaian ataupun di dalam hutan ataupun di masyarakat, kita tetap bisa bersunyi-sunyi di dalam keramaian dan bersunyi-sunyi di dalam kesunyian. Artinya bisa sunyi di dalam hutan dan bisa sunyi juga di dalam keramaian. Tetap dia pada wadahnya. Nah, itu butuh satu kajian khusus teman-teman ya, dan tidak bisa dibuka di sini. Seperti biasa teman-teman, bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri videonya sampai di sini. Kita lanjutkan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.